Kalau sistem perang itu kalau kita mengetahui lawannya, medannya sudah tahu, lawannya sudah tahu, kan gampang kita menaklukkannya. Iya, iya. Ya, seperti itu, contohnya seperti itu. Dan itu yang diterapkan di Persmin dulu, Pak? Iya. Selamat sore, bertemu lagi di Oma Bal-Balan episode bersama Pak Joko Malis lagi. Kalau episode sebelumnya tentang perjalanannya Pak Joko sebagai pemain, sekarang sebagai pelatih. Selamat sore lagi Pak Joko. Selamat sore. Iya. Tapi saya rasa masih siang ini, sore. Iya. Saya lepas dulu ya ini. Iya, ya. Syutingnya memang siang, seperti yang saya bilang sebelumnya Pak Joko. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Jadi, kalau gitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah Pak Joko, setelah lepas dari status sebagai pemain itu, Pak Joko kan melanjutkan perjalanan sebagai pelatih. Awal muncul mungkin orang mengira yang unik itu waktu ada di tim kepelatihannya Persebaya edisi perserikatan terakhir Pak, 93-94. Memang nggak ada di pelatihan tim pelatih resmi Pak ya? Iya. Ada di bagian tim think tanknya. Iya, di pemikirnya. Iya, apa waktu itu Pak yang dilakukan Pak? Jadi gini, saya pada saat zamannya Pak almarhum Pak Agil Haji Ali itu, saya bersama Pak Andi Slamet itu diajak untuk membantu menangani tim Persibaya. Pada saat itu pelatihnya Pak Misbah almarhum sama Pak Nino dari Malang itu. Yeah. Nah, saya sama Pak Andi Slamet disuruh membantu untuk sebagai think tanknya. Jadi pemantau, membuat konsep, bagaimana caranya tim-tim yang akan dihadapi. Dan kami pada saat itu antar perserikatan masih waktu itu ya. Iya. Jadi bagaimana supaya targetnya juara, Pak Agil sampaikan itu. Nah pada saat itu ya itu, jadi kami ditugaskan untuk itu. Dan berhasil waktu itu ya. Berhasil kalau nggak salah nomor 3 itu ya. Nomor 3? Iya nomor 3 itu. Lah Pak, tim think tank ini yang dilakukan apa Pak? Secara spesifiknya Pak? Iya yang pertama kita itu memberi kesempatan terhadap pelatih Pak Misbah Pak Nino untuk bagaimana istilahnya menjalankan kepelatihannya pada saat di lapangan. Jadi kita tidak ikut campur, sesuai dengan tugas kami. Semuanya termasuk memasang apa semua itu kita tidak ikut campur. Kami berdua sama Pak Andi Slamet itu hanya memberi informasi kepada pelatih, kepada manajer, kepada istilahnya pengurus yang lain. Jadi kami pada saat itu setelah memantau, kita harus membuat analisa, membuat semacam paper gitu, catatan-catatan, kelebihan lawan itu di mana, baik lawan itu main di kandang, mau main keluar kandang, kita harus memantau. Jadi saya sama Pak Andi itu, Pak Andi mungkin di kandang, saya pada saat dia main keluar kandang, saya harus datang ke sana. Jadi begitu, termasuk sebelumnya punya satu grup itu berapa tim, nah, itu yang harus kita pantau betul, kita analisa betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Andi Slamet itu saya catat semua. Saya buatkan semacam catatan, kelebihan kekurangan, terus istilahnya kesimpulan, semua bagaimana cara menghadapinya. Nah, kami yang membuat konsep itu. Dan itu disetujui oleh para pelatih itu. Jadi kita kerjasama dengan pelatih, dengan manajer, dengan pengurus yang lain itu dengan enak gitu. Itu kan di musim itu Persebaya salah satu yang fenomenal menang di Makassar 2-0. Iya. Itu berarti sebelum Persebaya ke Makassar, Pak Joko sudah di Makassar dulu, ngintai PSM. Oh Pak? iya, betul. Jadi saya itu memantau betul-betul sama Pak Andi itu, betul termasuk Pak Agil juga mencari, kan Pak Agil ini kan seorang wartawan. Jadi juga mencari informasi dari sisi jurnalis. Jadi Pak Agil Pak informasi, wartawan-wartawan yang mungkin yang ada di sana, bagaimana komunikasi Pak Agil dengan itu. Tapi saya sama Pak Andi khusus masalah teknis. Masalah teknis bagaimana kelebihan kekurangannya.
baik itu di kandang, di luar kandang, karena beda. Tim kalau main di kandang itu cenderung dia attacking, Ya. cenderung bagaimana caranya untuk cetak gol. Tapi kalau dia keluar kandang, bagaimana dia mengamalkan agar tidak kalah, yang penting tidak kalah. Nah, ambil poin 1 aja udah cukup. Nah, itu juga kita harus perhatikan itu. Nah, pada saat kita main ke kandang lawan, nah dia kan attacking, nah, bagaimana kita mengantisipasi itu? Bermain apa, strategi kita apa? Kita memberi masukan ke pelatih. Pelatihnya tergantung pelatih, tapi keputusan tetap di pelatih. Kami tidak ikut campur. Nah, itu memang sesuai dengan tupoksinya. Iya. Yang saya tahu ini Pak ya, dulu Pak Joko ini seorang pelatih yang detail. Dalam artian selalu punya laporan day to day, hari per hari. Iya. Itu dimulai dari situ itu Pak, berarti kebiasaan Iya, itu? jadi kebiasaan itu. Salah satu contoh, pada saat masih saya belum jadi pelatih atau sudah jadi pelatih zamannya Mas Iwan Budianto itu, manajernya Persik itu, kipernya Jahartono. Pemainnya Jahartono ya, back kiri? Enggak, Jahartono itu sebagai pelatih. Oh, Saya sudah menganalisa Persik. Di putaran pertama itu saya sudah menganalisa bahwa Persik ini akan juara. Karena saya lihat apa metode yang disampaikan oleh Jahartono dalam kepelatihan itu tidak lepas, tidak jauh. Walaupun dapat ilmu baru, tapi dia latar belakang yang sebagai pemain Niak Mitra itu dia dicamkan betul itu. Metode yang dipelatihkan oleh Pak Basri maupun Pak Wenas, masukan dari Pak Wenas itu dipelajari dan dilatihkan. Karena cenderung, kenapa kok saya katakan begitu? Karena Jahartono itu cenderung dia bermain attacking gitu loh. Ya. Baik di kandang maupun di luar kandang dia berani itu. Spekulasinya dia attacking karena kalau cetak duluan, mencuri gol duluan, itu lebih aman daripada bertahan total. Nah di situ. Jadi saya lihat Jahartono itu Persik waktu pada saat itu dia gol-golnya banyak. Menang 5-0, 3-0, 3-1, pokoknya produktivitasnya tinggi. Di situ kelihatan bahwa tim ini akan juara. Dan ini saya buat papernya ini. Ini The Persik kayak ini. Ini Ya. Persik Kediri Liga Indonesia ini tahun Ya. ini Tahun Pak berapa? Joko. Tahun berapa ini? Oh iya. Jadi di putaran pertama, Oh yang musim 2003 ini Pak? Iya. Edisi pertamanya. bagaimana tim Persik itu susunan pemain, daftar pemain itu selalu saya minta di panitia penyelenggara itu. Saya minta, saya analisa, saya kasih catatan-catatan formasinya. Di babak kedua bagaimana, pergantian siapa. Saya tahu persis Persik ini. Dibandingkan sama tim-tim yang lain. Nah, saya bandingkan, wah ini di putaran kedua juara. Ternyata juara betul kan. Yang musim 2003 itu ya? Iya. Oh, Ini iya. saya ketemu Mas Iwan Budianto, saya kasih itu. Ini kawan-kawan, ini komplit ini. Yes. Luar biasa Pak Joko ini. Ini catatan-catatan. Iya. Analisanya saya, kesimpulan. Ya. Dan ini akhirnya waktu Pak Joko ini kan fenomenal bersama Persmin Minahasa. Iya. Itu juga saya tahu itu waktu nginep di Hotel Sahid kalau nggak salah, Hotel Sahid Surabaya. Iya. Saya dikasih tahu Pak Joko ada catatan apa pertandingannya Persmin dan calon lawannya itu ada semua itu. Iya. Jadi itu ngelatih dicatat gitu Pak. Iya. Selalu bikin laporan tiap hari Pak. Jadi begitu. Jadi begitu saya melatih, apa kira-kira yang kita sampaikan ke pemain ini. Nah, kita harus menghadapi seperti contohnya pada saat Niak Mitra menghadapi Arsenal, yang 1 minggu harus dipelajari, video-videonya harus dipelajari. Nah, strategi kita bagaimana, itu yang saya contoh itu. Akhirnya saya juga harus berbuat seperti itu, pemain harus tahu. Jadi sudah dalam arti kita harus prepare duluan sebelum menghadapi lawan ini. Kelemahannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, pergantiannya bagaimana mereka, diserang dari mana. Karena apa? Kalau sistem perang itu kalau kita mengetahui lawannya, medannya sudah tahu, lawannya sudah tahu, kan gampang kita menaklukkannya. Iya, iya. Ya, seperti itu, contohnya seperti itu. Dan itu yang diterapkan di Persmin dulu Pak? Iya, Dan Persmin. Jadi awalnya itu saya kan di mana itu di Gelora Dewata Bali. Itu pertama di BPD Jateng. Itu ngajak Pak Agil almarhum. Karena kenal sama direksinya, masih ke bank BPD Jateng, ke bank Jateng itu. Saya ngelatih 1 tahun di sana. Dibawa ke Pak Mislan, terus dibawa ke Bali, Gelora Dewata.
Setelah itu dibawa ke Semarang, melatih Semarang waktu itu kan. Di Jateng itu kan Semarang, terus ke Bali, terus setelah itu baru ke Minahasa. Jadi semua itu begitu. Minahasa itu saya kontak 1 tahun. Setelah prestasinya lumayan di putaran pertama tuh masuk ke kira-kira ya nomor putaran pertama itu nomor 9, putaran kedua nomor 5 nggak salah. Terus diperpanjang, ya itu nomor 3 itu, iya, putaran yang kedua. Tim Fair Play itu yang Iya. musim 2006. Itu Putaran kan pertama itu nomor 9. Putaran kedua bisa masuk 4 besar. Akhirnya nomor 3 itu. itu yang dibangun apa Pak ya? Itu kan yang mengejutkan waktu itu kan Persmin Minahasa dan Persikapas Pasuruan kan. Iya. Nah, ini kan Persmin ini kan jauh dari apa ya? Jauh dari pikiran orang-orang, Pak. Kalau Iya. bicara sepak bola Indonesia, Persija, Persebaya, PSM Makassar, Persib. Lah itu yang dilakukan bareng Persmin waktu itu apa, Pak? Memang gini, di Persmin itu kan istilahnya dari Manado kira-kira perjalanan masih jauh lagi itu kira-kira ya 1,5 jam 2 jam itu. Jadi di Danau Tondano itu, di sana deket situ. Bupatinya senang bola, antusias ke bola. Akhirnya punya stadion, nggak pernah dipakai apa, terus mendatangkan saya. Saya akhirnya ya biasa, saya itu kalau dengan manajernya Pak Ricky Ponto itu. Jadi ya melalui Edisa, agen saya itu Edisa. Sampai saya tuh sempat berangkat sama Edisa itu ke Italia. Berangkat ke Italia, sampai kita meninjau Boca Junior, meninjau Di Argentina, Pak? Iya. Jadi ke Italia, ke Argentina? Iya. Istri saya malah menyusul itu ke sana. Ke sana ke Argentina saya melihat pemain, termasuk Guerra itu siapa? Pemain yang Edisa itu, yang masuk klub itu. Itu dari sana itu. Oh, jadi Kira-kira hampir 1 bulan di sana. dan itu juga muncul ada nama kayak Gangga Mudana, itu kan pemain-pemain istilahnya semenjana, belum orang kenal, Pak. Iya. Tapi Persmin luar biasa waktu itu. Waktu itu ambil pemain asing, jadi semua jadi. Ya itu saya terapkan yang pertama, komitmen. Kita harus komit, baik terhadap manajemen, baik terhadap pemain. Ya kan? Kalau pemain nggak komit, oke, keluar. Dan saya tidak ketergantungan ke pemain. Jangan sekali pelatih itu ketergantungan terhadap pemain. Seperti yang Mas Sartono katakan bahwa di dalam YouTube-nya itu, bahwa dia tidak pilih kasih. Dia tidak ada menganak emaskan pemain. Itu benar itu. Itu benar itu. Nggak boleh kita itu menganak emaskan pemain. Jadi semua sama? Sama, termasuk pemain asing. Saya pernah sampai ribut sama pemain asing, namanya Daniel Campos, top skor itu. Dia istilahnya, saya di pinggir lapangan, dia tidak kasih umpan ke striker satunya, karena bersaing dia kan striker. Saya tegur di pinggir lapangan. Marah dia. Gini-gini dia, angkat tangan semua apa. Marah dia sama saya. Setelah selesai pertandingan, saya panggil dia. Kalau kamu masih tetap begitu, kamu setengah lapangan, setengah permainan itu, setengah main, saya panggil, kamu masih begitu, kami saya keluarkan. Nah, melawan dia. Oke, melawan berapa. Setelah itu dia cetak gol, menang 1-0 itu. Cetak gol dia. Wah, dia datangi saya, salaman apa. Setelah bubar, wah, dia langsung pergi dia. Pergi terus ngomongnya nggak enak gitu sama pemain yang lain. Ngomong apa. Saya bilang pada saat di rumah, di mes itu, saya bilang sama manajernya, Pak, kalau Daniel Campos ini nggak datang ke kamar saya ini, dia tidak maaf sama saya. Dia atau saya yang keluar dari Persmin. Belum kompetisi nih. Saya akan keluar ini. Atau dia yang minta maaf sama saya. Dia harus datang. Manajernya merayu saya. Manajernya mendekati dia pulang tuh diajak. Dia jalan kaki tuh, dari kan dekat sama mesnya tuh. Dia jalan kaki sama manajernya, dikasih kendaraan, diikuti dari belakang. Merasa besar kepala dia. Iya. Saya bilang sama dia, kalau kamu tidak minta maaf sama saya, kamu atau apa saya yang keluar. Nggak masalah, saya keluar hari ini, saya pulang nggak masalah. Wah, baru di situ dia datang. Besoknya datang dia minta maaf. Ya oke, selesai. Habis itu dia top skor. Bayangin di situ dia. Nah. Jadi yang dilakukan itu, karena yang unik dari Pak Joko juga kan sebelum berkompetisi, sebelum melatih itu melakukan
tes psikologi dulu Pak ya Iya, terhadap jadi pemain. kita tuh dasarnya tuh itu. Kalau misalnya kita ingin berhasil, kita harus tahu data. Ya sekarang seperti dokter mau diagnosa orang yang sakit, kan dia harus ke lab dulu, darahnya bagaimana, terus cara pengobatannya bagaimana. Ya sama dengan kita nggak tahu karakter dari penyintas lalu, nggak mungkin. Tes bagaimana? Karena apa? Kadang-kadang anak yang terlalu pinter itu tidak menjamin pemain bola jadi bagus. Kadang realistis, takut cedera apa. Tapi anak yang terlalu bodoh, underline di bawah rata-rata yang dia bagus. Ya, yang sedang-sedang, yang rata-rata sedang itu. Karena dia bisa ditugaskan tuh ini sebagai breaker, sebagai playmaker siapa. Ini kan harus sesuai dengan kondisi karakternya dia kan gitu. Nah, itu yang kedua juga anak ini bagaimana secara psikologis, bagaimana dia seandainya dia itu punya karakter, oh anak ini ibadahnya kuat, baik itu agama yang lain, pokoknya dia ibadahnya kuat. Oh anak ini ibadahnya kurang, suka begini, ini kan tanda tanya ini. Karena kasus-kasus suap, kasus narkoba itu salah satu dari itu. Jadi akhlak ini penting, makanya di dalam catatan saya itu ada, kalau anak itu sudah punya istilahnya mentalitas bagus, karakter bagus, kepribadian yang baik, itu tidak akan mempan dipengaruhi siapapun. Jiwanya pasti profesional dan bisa sebagai leadership dia. Nah ini yang dilakukan unik lah untuk sepak bola Indonesia dari dulu, karena Pak Joko melakukan analisa itu dari dulu, melakukan tes psikologi, karena dulu yang saya tahu juga kan suka mengkliping berita, tidak hanya berita tim yang ditangani tapi juga berita-berita tim lawan. Jadi berita-berita itu sebagai analisa untuk kita dapatkan bahan bagaimana menghadapi mereka. Situasi, katakanlah situasi sekarang katakanlah tim itu sudah bagus, habis juara, tahu-tahu di putaran kedua atau setelah kompetisi selanjutnya dia menurun, bagaimana? Ada apa? Mungkin problem internal. Ya, iya kan? Kan bisa juga begitu. Wah, ini harus kita manfaatkan. Kalau nggak baca koran nggak tahu. Iya. Itu penting. Ini. Cuma Pak, kenapa perjalanan di Persmin waktu itu nggak lanjut Pak di musim berikutnya ya, setelah tampil fenomenal, terus di Persmin kayaknya nasibnya Pak Joko waktu itu seperti digantung itu. Jadi begini, pada saat itu ada pengumuman dari pemerintah bahwa APBD akan di stop. Nah, kira-kira tahun berikutnya begitu. Saya bilang sama Pak Bupati, kalau bisa pemain-pemain ini kan bayarnya mahal-mahal semua, termasuk saya sebagai pelatih bayar mahal. Jadi lebih baik dipersiapkan Pak dari sekarang, tim-tim ini kan ada kompetisi remaja. Jadi setiap tim itu kan harus punya kadernya. Kompetisi remaja itu dari satu klub gitu kan yang ikut kompetisi. Nah, kita persiapkan waktu kita ambil 60 orang, kita seleksi, akhirnya terbentuk 24 orang nggak salah tuh. Nah, terus bagaimana baiknya TC di Jakarta Pak? Di Bea Cukai itu biasanya. Kita bawa semua 24 orang, 24 sama 24, 48 orang, hampir 50 orang di itu TC di situ. Nah, antara latihan namanya junior sama senior itu, kalau seniornya tuh sore, pemainnya ini pagi, gantian begitu. Nah, pelatihnya juga kita ganti, kita rolling begitu. Asisten waktu itu Tony Humesian. Nah, dari situ nampak bahwa pemain-pemain yang berbakat ini bermunculan. Bagus, ada yang dipanggil junior, nasional apa. Ada beberapa yang saya lupa nama, termasuk penjaga gawang apa itu. Nah, efisiensinya lebih tinggi dibandingkan kalau kita beli pemain yang baru. Karena apa? Prediksi saya untuk yang akan datang, pemain-pemain yang berkualitas itu paling untuk tim-tim yang papan atas yang dananya cukup. Yang ditopang oleh swasta kan gitu. Tapi kalau yang murni yang dari yang pemerintah itu pasti di stop, jadi itu Pak. Akhirnya benar, begitu kompetisi selesai yang masuk tiga itu sebagian separuh mungkin 50% sudah ke tim yang lainnya. Tim yang lain, nah, muncul dari anak-anak junior di situ. Jadi, saya sendiri kan sudah keluar, tapi dengan regenerasi itu saya anggap cukup berhasil itu. Latihannya metodenya sama.
Tapi keluarnya kenapa waktu itu, Pak? Nah, jadi begini, saya kan pada saat itu kan asisten saya kan Heri Keswanto. Nah, pada saat itu saya waktu itu lawan Persibaya nggak salah itu berhasil seri gitu loh. Nah, saya dicurigai katanya saya ada main dengan Persibaya. Enggak, memang itu seri. Nah, pada saat itu liberonya enggak main, asingnya tuh enggak main. Terus saya pasang, nah, itu dikonotasikan macam-macam. Nah, akhirnya saya dinonaktifkan. Saya dinonaktifkan, saya enggak mau. Saya pulang aja. Saya pulang, ya saya malah ada gaji 2 bulan enggak saya ambil karena itu kontraknya kan sampai selesai. Saya enggak dipecat, enggak dikeluarin, enggak, nonaktif aja karena nanti dipanggil, tapi saya enggak mau. Saya yang akhirnya pokoknya enggak aktif, saya pulang aja gitu. Sampai selesai kumpul tinggal 2 bulan kan. Iya. Gajian saya enggak tahu siapa yang ngambil, pokoknya saya enggak mau nerima itu. Ini karena sisi memang idealismenya Pak Joko. Iya. Saya ditawari mau uang ini ditransfer, tapi Pak Joko bilang bahwa sudah terima uangnya. Wow, pasti ada sesuatu ini. Makanya ada kasus kan di Minasa. Itu karena itu rekening saya dicek, 3 kali saya diperiksa sama apa tuh Polda Sulsel. Ya. Periksa saya ke sini. Terus di Surabaya 2 kali, di sini sekali. Saya bilang, cek Pak ini rekening saya. Nggak ada. Terus siapa? Enggak, saya enggak. Nggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak mau. Saya enggak terima memang. Saya enggak mau terima. Karena apa? Pemikiran saya sudah enggak kerja kok kata yang dinonaktif. Ya sudah. Kenapa? Saya merasa tersinggung, merasa saya itu enggak dihargai karena selama sudah berjuang berapa tahun, hampir 3 tahun di Minasa, saya mau disuruh duduk main, bertanding, saya mau duduk di tribun. Asisten saya waktu itu Heri Keswanto yang melatih, saya disuruh nonton. Saya datangi Pak Bupati di kantornya. Saya bilang, Pak, kalau saya dibegitukan, saya dinonaktifkan, saya pulang aja Pak. Saya pamit pulang, saya mau istirahat. Jangan kamu pulang aja Pak, saya terserah Bapak tapi itu. Kalau mau saya dikeluarnya, keluar enggak masalah. Nah, makanya pemikiran saya, kalau kita memang ketergantungan sama pelatih, ketergantungan sama jadi pemain atau ketergantungan terhadap pemain, susah. Nanti kita yang susah. Saya enggak mau begitu. Iya kan? Iya, nah, hidup dengan jalan apa yang dijalani. Iya, apa yang dijalani. Termasuk ketika ada di perjalanan berikutnya bersama Gresik United, bersama iya, di Gresik itu ya, zamannya siapa manajer saya lupa, Gresik United ini ada bukunya dulu, laporannya tuh ada ini. Oh iya ini. Nah, ini. Laporannya komplit ini Pak Joko. Buku ini. Satu kompetisi ya. Ini kan. Jadi berada di posisi mana itu tahu di sini. Kenapa? Nah. Dari sisi materi, dari sisi dana, dari sisi persiapan apa, mau berada di posisi mana, ya sesuai dengan itu. Ya. Jadi kalau mau berada di sisi papan tengah, ya harus begini, dananya sekian. Kalau mau di posisi atas, ya harus begini, dananya sekian. Kalau mau juara, ya itu banyak persaingan. Tahu sendiri kan sepak bola Indonesia. Ya. Tapi kalau seandainya mau degradasi, ya ketahuan. Ya kan? Ya. Nah ini realistis ini. Ini yang menarik dari Pak Joko. Termasuk yang Kediri. Kediri ya ini. Ini Kediri. Pak Bupatinya Pak Samsul waktu itu. Ya ini yang jadi 2002. Mas Jayartono yang ngajak saya ke Pak Samsul itu. Akhirnya saya jadi pelatih Kediri. Cuma di Gresik dan di Persik Kediri ini nggak menyenangkan Pak. Nah jadi di Gresik itu saya keluar karena pemain nggak dibayar 5 bulan. Di Persik juga sama Pak. Di Persik sama, hanya 2 bulan, terus dicicil apa, ya anak-anak tak kasih tahu, terima aja. Ini karena kondisi APBD stop, dana bantuan dari PSSI apa sponsor itu juga enggak macet. Karena itu terima aja sudah, saya pun begitu. Nah, saya kondisikan pemain-pemain supaya nggak berontak, supaya nggak menuntut macam-macam tidak sesuai dengan kontrak kan. Nah, berawal dari saya, kalau saya mau nerima ya pemain nerima, akhirnya selesai. Di Kediri ya begitu, 7 bulan, 2 bulan ya begitu, sama kasusnya. Pemain saya beritahu, saya bagaimana caranya supaya yang penting gak ada apa-apa, selesai. Nah dari kedua kejadian ini, akhirnya saya berpikir, kalau ini saya teruskan, wah berat ini. Kadang-kadang uang pribadi ya saya, yang untuk pemain itu apa ya saya keluarkan. Tapi Pak,
saya ngerasa ada emannya juga. Pak Joko ini kan ya seperti tim ini kan selalu punya laporan di setiap timnya sampai tebel-tebel gini. Pak Joko itu juga nyusun ini kawan-kawan, nyusun sepak bola pengembangan ilmiah. sepak bola ilmiah kayak gini panjang. Nah, ini. Nah, runut sebenarnya, Iya. sangat detail lah. Pak Joko, Ini sepak bola ilmiah. iya. Terus ada keterangannya semua. Nah ini semua. Nah, Ya, hal-hal begini nih. seperti ini. Nah, Ya, jadi yang pertama ini pada saat di Persmin yang putaran pertama ini itu nomor 9 menangani yang putaran pertama. Nah, ini stadionnya yang dulunya nggak ada penonton. jadi Ini sampai sekarang ada penontonnya Pak, gini. begitu. Stadionnya sampai direnov itu stadion lapangannya itu. Hmm. Dibuat internasional. Terus ini putaran kedua pada saat itu di putaran kompetisi kedua nomor 3 dapat fair play apa itu. Ya, tim fair play. Ini nomor 3 ini bupatinya. Ini timnya, ini tim juniornya. Nah, kan ini menarik nih, Nah. Pak Joko. Terus ini catatannya, ini sepak bola ilmiah ini. Nah, profesional. Ini keterangannya, catatan-catatannya. Dan ini semua latar belakangnya dari ilmu pengetahuan. Nah, Jadi ilmu pengetahuan itu ya termasuk dari sisi marketing, dari sisi ilmu ekonomi, marketing, termasuk yang lainnya, psikologis apa. nah ini Termasuk ini bukunya ini yang ini ada hubungannya sama ini. Nah, sama ini tadi itu. Ini ya termasuk yang tadi saya katakan ini perlu dibacakan ini. iya. Ditunjang oleh kepribadian, Ya, moral. terus Ada AQ, IQ, EQ, SQ. iya SQ, spiritual, Spiritual. reason, ya kan. Nah, terus yang ini apa itu? Pemain yang handal dan berkepribadian, punya Kepribadian. Nah, itu kita bagaimana supaya pemain bisa berkepribadian? Nah, kita buatkan ini ada buku, salah satu buku perilaku dan budaya organisasi. Bagaimana kalau mereka itu bisa ada chemistry tadi itu secara kolektif? Ada bukunya ini. Bagaimana menyatukan antara satu pemain dengan yang lain? Karena ini sepak bola ini tidak mudah gitu loh. Ya. Beda karakter kan. Nah, bagaimana bisa menjadi menyatu? Termasuk terhadap manajemen yang lainnya semua. Nah, jadi itu. Jadi semua itu ya kita buat begini ini, termasuk ilmu yang lain. Lah, Karena Pak. saya kebetulan saya itu istilahnya pernah di manajemen, jadi Oh, saya iya. menguasai, jadi saya tahu bagaimana manajemen yang baik, ya, begitu. Lah, Pak, dengan segala yang dilakukan ini, Pak, apa nggak rindu dengan sepak bola, Pak? Sebetulnya rindu, cuman kami dalam arti begini, saya sendiri kan sudah cukup berumur lah, 60 lebih saya ya. Nah, pikiran saya ya sudah waktunya memberi kesempatan yang lainnya. Saya pikir begitu. Jadi ini tinggal saya buat sebagai kenangan, ya saya buat memang kalau memang bisa nanti saya lanjutkan, mungkin membuat buku atau bagaimana yang untuk generasi-generasi muda itu. Saya kira begitu. Ini pertanyaan terakhir, Pak Joko. Ya. Bagi seorang Joko Malis ini, sepak bola itu artinya apa? Itu kalau dikatakan sepak bola itu ya istilahnya itu ya contohnya begini, saya dari awal, dari kecil saya bertekad untuk jadi pemain nasional. Itu ada syaratnya. Yang satu harus betul-betul komit di dalam diri sendiri, konsisten dan betul-betul kerja keras dan profesional. Untuk mencapai prestasi yang tinggi harus begitu. Jadi sepak bola ini betul-betul merupakan dari kecil hingga sekarang itu kehidupan. Kehidupan yang menjanjikan jika memang betul-betul berprestasi. Ya seperti yang saya lakukan dari kecil, saya punya tekad yang tinggi, yang besar, yang keras. Saya punya ilmu apa, ada kepuasan tersendiri bahwa saya itu dari perjalanan dari hidup saya dari awal sampai sekarang ini yang merasa bersyukur bisa membesarkan anak-anak, ya kan, bisa istilahnya dalam arti itu saya bisa lebih tenang, hidup lebih tenang. Tapi kita sekarang pun ya saya kurangi sepak bola ini, walaupun saya itu betul-betul sudah tahu, saya nonton TV, saya lihat dari sebentar aja saya sudah tahu. Mungkin nanti hasilnya begini aja. Cuman ke lapangan memang tidak pernah. Hanya saya cuman memang banyak olahraga yang lain. Gitu. Nah,
Itu dulu kawan-kawan, obrolan bersama. Jadi memang kehidupan yang betul-betul mengasihkan. Iya. Ini sepak bola adalah kehidupan yang mengasihkan, Iya. kata Pak Joko. Semoga tayangan ini bisa menjadi nostalgia buat teman-teman yang mengidolakan sosok Joko Malis, teman-teman yang dulu menggemari Niak Mitra, menggemari Yanita Utama, Persebaya. Ini ketemu Pak Joko Malis. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya bersama pemain dan mantan pemain bola yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.